Nah, di video kali ini saya akan coba mengosongkan tabung di unit saya ini ya. Ceritanya unit saya ini dia anginnya lama-lama berkurang. Tadinya kan saya isi 2500 PSI. Nah, lama-lama turun di 2000, turun ke 1500 dan sekarang masih sisa 700 PSI ya. Ini diakibatkan karena kebocoran dari valve. Cirinya itu ketika saya tutup laras, ditutup larasnya terus ada angin yang keluar, tes tes gitu kan. Setelah semakin lama saya tutup seperti itu, jadi ada angin yang menekan ke jari. Pas saya buka bunyi tes seperti itu. Nah itu pasti kebocoran dari valve ya. Biasanya valve-nya kotor atau valve-nya cacat atau apa seperti itu. Nanti kita buka ya. Tapi intinya di video kali ini saya akan menjawab banyak komentar di video-video saya seputar kalau saya membuka unit atau senapan ya yang mau saya kosongkan. Pasti saya caranya itu saya kendorkan dari sini, lubang pengisian ataupun dari manometer untuk membuang angin. Nah ini banyak sekali dikritisi atau diprotes lah bahasa kasarnya ya oleh teman-teman bediler yang lain. Jadi bahasanya mainnya kurang jauh lah, terus ngopinya kurang pahit lah seperti itu, terus bediler pemula lah seperti itu kan, atau menyesatkan lah seperti itu ya. Ya dibilang seperti itu ya tidak apa-apa lah, wajar. Tapi menurut saya seperti ini teman-teman. Sebenarnya mengurangi angin atau menolkan si tabung ini lewat drat coupler itu tidak apa-apa. Selama dratnya ini bener-bener masih bagus. Ya. Kalau teman-teman tidak yakin dratnya ini bagus, masih bagus, ya saran saya pakai cara-cara yang mereka ajarkan. Karena yang mereka yang teman-teman bediler ini komentari, lebih baik katanya untuk membuang angin, mengenolkan angin itu dari hammer. Jadi hammer dimasukkan as besi atau baut seperti itu, terus dikencangkan seperti itu ya, dikencangkan jadi supaya si hammer ini dia menekan valve. Jadi per hammernya itu dicopot, nanti dimasukkan as atau besi ya, nanti dia supaya mendorong hammer menekan as, jadi angin itu nanti keluar sendiri dari laras. Nah itu tidak apa-apa, bagus. Tapi untuk unit-unit predator seperti ini itu agak ribet. Kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi agak ribet karena kita harus buka ini as segala macam, terus baut hand grip ya, dan prosesnya ribet lah. Terus saya juga lebih tahu unit saya ini drat-dratnya aman semuanya, saya cek sudah aman sekali. Makanya kenapa saya berani buang angin itu atau mengenolkan angin itu lewat coupler atau lewat manometer seperti di video-video saya yang sebelumnya. Intinya seperti ini teman-teman. Kalau memang kekhawatiran teman-teman itu kenapa tidak mau mengenolkan angin yang ada di botol itu melalui jalur drat coupler atau drat manometer itu karena takut dratnya jebol seperti itu. Harusnya seperti ini. Drat, nah teman-teman mungkin tahu ini baut pembuangan apa? Nah bener, ini baut pembuangan heel pump ya atau pompa PCP. Nah harusnya kalau memang si drat ini mudah aus karena kita tiap menolkan angin yang ada di botol atau menguras angin yang ada di senapan ini melalui drat coupler atau drat manometer, kalau yang dikhawatirkannya dratnya itu bisa haus lama-kelamaan, harusnya drat pompa ini lebih dahulu aus karena dratnya lebih kecil, lebih halus daripada drat manometer ya. Nah itu seharusnya. Terus pemakaian drat ini buka tutupnya lebih sering dibandingkan senapan. Coba teman-teman hitung dalam 1 tahun lah, kira-kira teman-teman membuka drat coupler atau drat manometer itu berapa kali. Terus teman-teman hitung berapa kali dalam setahun teman-teman buka tutup baut pembuangan pompa ini. Kan intinya sama saja ya. Jadi dia kan si baut ini sama-sama ditekan oleh angin, tekanan mainnya.
Oke, senapan misalkan di unitnya ada 2500, kita buang. Tekanannya sama 2500. Nah, yang dipompa itu sama-sama 2500. Teman-teman tiap jangan 1 tahun lah, 1 bulan saja. Berapa kali teman-teman buang atau buka tutup baut ini. Nah, harusnya kan ini yang lebih, kalau memang tekanan itu bisa, ya memang bisa membuat derat itu selek. Cuma kalau deratnya bagus tidak akan selek. Nah, harusnya kan inilah harus lebih apa? Harusnya kan lebih selek ya. Artinya kalau memang benar-benar tekanan itu berperan atau berpengaruh atau berperan besar lah dalam apa ya, membuat derat itu jadi selek. Harusnya kan ini selek ya. Karena dari beberapa bulan itu berapa kali buka tutup derat ini kan. Nah, seperti itu. Terus kenapa saya tetap untuk mengenalkan angin itu dari manometer atau Cooper? Pertama, deratnya ini besar, lebih besar dari derat ini. Ini kan M10 kali 1, deratnya lebih besar ya. Ini kayaknya hampir sama seperti baut M5 lah ya. M5 ini kan M5 kecil sekali. Nah, harusnya ini kan lebih ini ya, lebih rawan jebol lah seperti itu. Kalau memang si tekanan itu bisa atau lebih berpengaruh pada ausnya derat seperti itu. Terus ditambah lagi lubang jalur angin yang ada di Cooper di manometer yang tembus ke dalam itu kecil teman-teman. Ukurannya ya mungkin 2 mili lah, atau 2, paling besar itu 3 mili ya, bor-boran yang masuk itu. Yang masuk ke dalam jalur anginnya itu paling 2 mili atau 3 mili. Nah, walaupun tekanan di botol ini dia misalkan ada di 2500 atau 3000, tapi kalau jalur angin yang ke Coopernya itu kecil, tekanan yang didapat coupler itu juga kecil teman-teman. Jadi tidak seperti lubang plong. Kalau misalkan ini M10 terus bor-borannya M10 juga 10 mili ataupun 9 mili, misalkan si lubang yang langsung ke jalur anginnya itu baru dia jalur untuk angin keluar yang mendorong coupler itu besar. Tapi kan ini lubangnya kecil. Nih, kita buka ya. Oke, sekalian kita kuras. Karena nanti si valve-nya ini mungkin akan saya haluskan lagi supaya bisa nutup ya. Oke. Tapi kalau teman-teman belum tahu unitnya ini deratnya bagus atau tidak, ya nemu unit teman-teman nanti kalau mau dibongkar, saran saya ya tetap pakai cara yang teman-teman yang lain komentari ke saya itu ya. Tapi saran saya satu atau titip saya satu, jangan menyalahkan dulu ya sebelum literasinya agak banyak lah. Maksudnya agak membandingkan dengan yang lain seperti itu. Jadi kita bandingkan dulu, kita cari pembanding dulu. Kalau memang apa yang kita ucapkan itu benar atau apa yang kita ucapkan itu salah, baru kita omongkan. Kalau masih katanya, kata orang kalau dari sini, kalau kita nolkan dari coupler nanti deratnya udah aus ya, itu kan katanya seperti itu. Kalau ya tahu unitnya deratnya masih bagus, terus ya terawat seperti itu, ya tidak apa-apa. Kita buka ya. Nah, lagi pula saya mengenolkan dari Cooper itu cuma 1 derat, tidak semuanya. Lagi pula bahaya ya teman-teman, jangan sampai semuanya. Makanya ketika waktu pemasangan Cooper itu jangan pakai seal tip yang putih yang buat paralon itu, jangan ya, karena angin itu biasanya tidak keluar kalau kita kendorkan 1 derat, itu biasanya tidak keluar kalau ada seal tip. Nah, itu pentingnya nanti ring teflon yang di dalam itu harus benar-benar rapat. Oke, kita tunggu sampai angin di manometer tekanannya 0 ya. Nah, ini ya, kita bandingkan. Ini derat Cooper. Derat Cooper dan manometer itu sama seperti ini, M10 kali 1. Kita bandingkan dengan derat pembuangan ya. Nah, ini lebih kecil derat baut pembuangan. Kalau memang bisa membuat derat itu aus, harusnya ini kan lebih dulu haus ya, lebih dulu haus seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, jalur transfer angin dari botol ke coupler itu kecil. Nah, itu ukuran 2 mili. Nah, itu
Jadi walaupun sebesar-besarnya tekanan yang ada di tabung, misalkan 2500 PSI atau 3000 ya, kalau kita buka dari Cooper, kalau kita buka satu derat untuk membuang angin, itu tidak begitu berpengaruh pada derat, teman-teman. Karena ya angin yang mendorong Cooper itu sedikit sekali. Kecuali kalau bolongnya itu, kalau lubangnya itu dia plong besarnya segini, seukuran ini kan derat M10x1, berarti pas waktu pelubangan itu kan 9 mili tidak tembus, karena untuk dudukan itu ya teflon itu kan, ring teflon hitam ini kan. Nah yang tembus ke dalam itu ukurannya kecil, tetap 2 mili atau paling besar itu 3 mili, itu tidak terlalu berpengaruh. Nah itu ya. Tapi untuk teman-teman yang memang masih ragu dengan unitnya, takut deratnya ini jelek seperti itu, nah ini lihat derat unit punya saya. Nah anodize-nya saja tidak terkelupas seperti itu, berarti kan ini terjaga, kecuali deratnya ini sudah aus bener. Nah ini catnya saja tidak terkelupas, padahal unit ini sudah saya bongkar berapa kali itu dari manometer, dari Cooper, pas waktu pembuangan ini aman. Nah untuk teman-teman yang masih ragu tentang unitnya, takut deratnya itu memang sudah aus, karena biasanya faktor aus itu bukan dari kita buka tutup seperti itu kebanyakan ya. Kalau memang ada, biasanya itu karena salah derat. Jadi pas waktu deratnya tidak belum masuk, kita paksa, akhirnya si derat itu aus seperti itu. Atau untuk kasusnya manometer, kebanyakan manometer ini kan deratnya kebanyakan ya, untuk bawaan unit itu M10x1. Nah di pasaran itu ada manometer yang 1/8 NPT. Kadang teman-teman pakai derat yang itu, akhirnya dipasang di M10, akhirnya si deratnya ini dia aus, karena bukan deratnya, aus teman-temannya. Atau teman-teman menutup pakai baut L tanam itu, cari yang M10x1, jangan M10 kali berapa seperti itu ya, karena bukan deratnya. Kalau memang bukan deratnya ya seperti itu nanti kejadiannya, nanti si derat ini akan aus. Adapun untuk buka tutup menguras angin dari Cooper dan manometer, itu selama saya praktekkan itu aman-aman saja ya, buktinya ini kan. Teman-teman bisa melihat video-video saya dari pertama itu. Lihat saja, unit ini sudah banyak sekali dibuka. Bahkan itu yang ada di video, yang tidak saya videokan itu lebih banyak lagi saya buka tutup ini. Karena yaitu unit non-regul, mencari kestabilan angin itu, mencari kestabilan peluru, mimis, itu ya kita mainkan pair sama langkah hammer. Ya, kecuali kalau unitnya regul. Biasanya unit regul itu kan kita utak-atiknya di regulator, supaya dapat stabilnya itu kan. Kalau unit non regul seperti saya ini, ya resikonya harus main kombinasi antara pair valve dan pair hammer dan jarak pukul seperti itu, jarak hammer ke ujung valve. Nah untuk video tambahan, memang ada beberapa hal yang kenapa unit itu tidak bisa dikosongkan anginnya atau dinolkan anginnya dari atau lewat derat Cooper atau derat manometer. Yang pertama, jika teman-teman sudah tahu unitnya itu deratnya mudah aus seperti itu, atau memang sudah tipis ya, jadi saya sarankan jangan dibuang lewat Cooper atau manometer. Jadi caranya nanti tetap lewat saran teman-teman itu ya, nanti pasang as besi, nanti ini dikencangkan seperti itu. Jadi angin itu nanti ujung hammer nanti menekan ujung valve, nanti angin itu keluar dari laras seperti itu. Dan yang kedua itu jika unitnya tabung pipa seperti Moser atau Marauder, karena dia kan untuk derat pengisiannya dia kan tertanam ya. Jadi untuk yang bagian depan untuk pengisian itu kan dia terpisah Coopernya, jadi tidak bisa mengosongkan dari situ ya. Terus yang selanjutnya atau yang ketiga itu jika Cooper dan manometernya itu ada di regul, biasanya regulator, untuk regulator point ball itu kan dia di Coopernya itu ada seal tip warna hitam itu bawaannya, atau di Coopernya, di manometernya itu ada seal tip hitam itu bawaannya ya. Jadi saya sarankan jangan menguras angin dari sana, jangan dari Cooper atau dari manometer regulator paintball ya, karena nanti angin memang bisa keluar, tapi nanti saat dipasang kembali biasanya sangat susah sekali menutup. Seringnya itu nanti ada kebocoran dari sela-sela manometer atau Cooper kalau kita membuang angin atau mengosongkan angin dari manometer regulator paintball ya. Terus yang selanjutnya yaitu tidak bisa menguras angin dari coupler regulator Altaros. Untuk teman-teman yang biasa setting atau biasa ngoprek regulator Altaros tentu sudah tahu lah, untuk jalur angin
Cooper Altaros itu hanya input saja, tidak bisa output. Jadi ketika angin di dalam tabung itu sudah terisi, ketika kita putar Coopernya itu tetap saja angin tidak akan bocor. Tentu teman-teman sudah tahu lah. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya teman-teman bisa tonton video saya yang ini seputar regulator Altaros ya. Nah oke, untuk teman-teman yang mau menambahkan, saya ucapkan terima kasih, dan mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Oke, untuk video-video selanjutnya bisa ikuti video saya yang lain. Oke, terima kasih.